Assalamualaikum semua. Jumpa lagi bersama saya Triani Yuliana. Kali ini saya akan membacakan novel yang berjudul Cinta untuk Fiza part 31. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Part 31. Kesungguhan Pak Dava. Masih kurang bukti. Aku menggeleng cepat, kemudian melempar tatapan ke arah jarum jam bundar yang menempel di atas televisi. Malu sekali jika bertatapan dengan lelaki yang kini sedang tersenyum dan memusatkan perhatian ke arahku itu. Meskipun ini bukan pertama kali bibirku dicuri olehnya, tetapi entah mengapa rasanya kali ini berbeda. Ada yang membuncah di dalam sini. Bunga di hati yang sudah mati seolah-olah tumbuh dan kembali bermekaran, hingga ratusan kupu-kupu beterbangan mengelilinginya. Suasana kembali hening. Hanya suara detak jarum jam yang terdengar di telinga. Kami seperti terhanyut dalam pikiran masing-masing. Sementara aku masih dihantui dengan rasa penasaran terhadap Siska. Sedangkan Pak Dava entah sedang memikirkan apa. Pak Dava, apa? Ucapanku seketika mengambang karena merasakan tubuhnya bergeser hingga menempel di lenganku. Spontan aku bergerak sedikit menjauh. Tangan Pak Dava merangkul bahu yang menegang ini, sementara dagunya diletakkan di pundakku. Otomatis jika wajah ini menoleh ke arahnya, bingkai kami akan bertemu. Demi keselamatan segumpal hati yang semakin terkapar lemas, aku tetap memposisikan kedua mata memindai benda lain. Bapak yakin ingin memperbaiki hubungan ini? Bagaimana dengan Siska? Tanyaku ragu-ragu. Mendadak ada rasa takut jika jawabannya akan kembali melukai hati sendiri. Pak Dava melepas napas, hingga kehangatan itu menjalar ke pipiku. Sebenarnya, Pak Dava tampaknya sengaja menggantung ucapan. Sontak membuatku menoleh. Posisi kami saat ini beradu tatap, hingga hidung pun saling menempel. Tak bisa digambarkan lagi bagaimana perasaanku. Seperti menaiki roller coaster yang berdesir naik turun. Sebenarnya apa? Kamu begitu penasaran? Tanyanya lirih. Aku tak menjawab, tetapi dalam hati sangat berharap mendapatkan kejelasan itu. Beberapa saat kami diam. Nada dering yang kupahami merupakan tanda panggilan masuk pada ponsel milik Pak Dava membuyarkan keheningan. Secara bersamaan kami beralih menatap ke arah suara. Baru kusadari ponsel milik lelaki yang masih mengenakan baju salat berupa koko lengan pendek dan sarung itu ternyata tergeletak di sisi kirinya. Sebentar. Beringsut dia meraih benda pipih itu dan menilik pada layar. Namun, bukannya merespon panggilan malah dengan santai meletakkan ponsel di atas meja. Hingga beberapa saat kemudian, benda itu kembali bersuara. Perih.
Setelah melirik sekilas ke layar, rasa nyeri kembali merasuk di hati. Tertera nama Siska yang menghubungi. Angkat saja, barangkali panggilan itu penting. Ucapku terdengar ketus di telinga sendiri. Aku bangkit berdiri. Kenyataannya, sesak dan luka ini seakan-akan tiada bertepi. Duduklah. Aku membelakanginya dengan dada terhimpit. Sepertinya sia-sia. Sampai kapanpun perang batin ini tak akan usai kalau tidak ada yang mengakhiri. Ucapku pilu. Namun, masih sempat menekan kata-kata itu karena hati yang rapuh mendadak kesal. Berulang kali ponsel berdering di atas meja, membuat batinku dongkol tak terkira. Saat ingin melangkah, tiba-tiba tanganku disentak kuat Pak Dava, hingga tubuh ini terhempas di pangkuannya. 1 detik, 2 detik saling diam. Setelah sadar, aku ingin segera bangkit. Akan tetapi lengan Pak Dava malah mengunciku erat. Lepas! Pak Dava bergeming dengan meletakkan dagunya di bahuku. Ingin sekali berteriak. Nyatanya mulutku malah terkatup rapat. Bukankah sudah jelas siapa yang saya pilih? Aku diam. Kenapa masih saja menghindar? Tangan Pak Dava terulur meraih ponsel dan menunjukkan ke arahku. Kemudian jari telunjuknya menari-nari di layar. Sudah. Aku tak bisa berkata apa-apa selain menunjukkan raut terkejut karena Pak Dava baru saja memblokir nomor Siska. Kenapa diblokir? Aku merutuki diri karena menyadari pertanyaan itu begitu polos sekali. Tidak penting, sayang. Apa-apaan ini? Sayang. Sepertinya pikiranku saat ini sedang tak waras. Bisa-bisanya berhalusinasi bahwa Pak Dava memanggilku dengan sebutan sayang. Sadar, Fiza. Beberapa kali aku menggeleng untuk menepis panggilan yang membuatku bergidi itu. Ada apa? Pak Dava bertanya. Suaranya yang menggelitik telingaku membuatku salah tingkah. Saya ingin duduk sendiri. Kenapa? Rasanya tak karuan dalam posisi seperti ini. Pak Dava malah terkekeh, entah menertawakanku dari segi yang mana. Kamu polos sekali, Fiza. Aku tak menyahuti. Kenyataannya mungkin memang begitu. Bolehkah saya bertanya? Pak Dava bertanya dengan wajah serius. Aku mengangguk. Tapi, biarkan saya duduk sendiri. Oh, oke. Aku beringsut duduk di sebelah kanannya setelah dia melepas tangan yang melingkar. Sempat kulirik bahwa kini dia menatapku lekat. Namun, aku tak berani membalasnya. Kurasakan sela-sela jemari telapak tangan kiriku diisi dengan jemarinya. Hatiku yang lemah tak kuasa untuk menolak, tetapi tak juga berani membalas tautannya. Kenapa kamu mau menikah dengan saya?
Aku menoleh dan membalas tatapannya. Ah, tidak. Saya ganti pertanyaannya. Kenapa sampai sekarang kamu memanggil saya Bapak? Alisku saling bertaut, seraya memutar otak untuk mencari jawaban dari pertanyaannya. Saya pikir, Aku merasakan hatiku kembali dilubangi lelaki yang kini menarik bibirnya ke atas itu. Mendapat perlakuan manis seperti ini membuat hatiku yang beku meleleh. Sesaat menghela napas, kemudian memberanikan diri mengutarakan tanggapan. Saya pikir Pak Dava membutuhkan privasi. Masih menancap di hati saya bagaimana perlakuan Pak Dava di awal pernikahan. Tampak sekali Pak Dava tidak menyukai perjodohan ini. Lagi-lagi embun panas kembali mengisi pelupuk mata yang sempat mengering. Maaf, lirihnya dengan sorot penyesalan. Aku menarik napas, kemudian sekuat tenaga menyembunyikan getar suara. Saya sadar bahwa Pak Dava juga tidak nyaman berada di sisi saya. Makanya sampai saat ini saya lebih nyaman memanggil Pak Dava dengan panggilan seperti di kampus. Pak Dava menggeleng, kemudian mengusap sudut mataku yang ternyata telah basah. Maaf, Fiza. Maukah kamu memaafkan saya? Aku memaksakan tersenyum, meski hati terbalut luka ketika mengingat semua itu. Kenapa kamu mau dijodohkan dengan saya? Bapak sendiri, kenapa juga setuju? Aku membalik tanya. Seketika Pak Dava bergeming. Lagi-lagi pertanyaanku telah merusak suasana. Bukankah sudah jelas jawabannya? Mungkin tidak untuk saat ini saya menceritakan semuanya, Fiza. Akan tetapi, saya berjanji akan memberitahukan kepadamu suatu saat nanti. Apa kamu mau berjanji? Bersedia menemani saya dalam kondisi bagaimanapun? Apa kamu juga mau berjanji? Apapun yang terjadi tidak akan meninggalkan rumah ini tanpa seizin saya. Aku terperangah ketika mendengar permohonannya yang seperti itu. Sesaat kemudian, aku mengangguk karena hati meyakini bahwa kali ini ucapannya begitu sungguh-sungguh. Apa Bapak yakin? Lelaki itu mengangguk dan tersenyum lepas kemudian memeluk tubuhku erat. Entah apa yang disembunyikan oleh dia. Aku hanya berusaha berpegang pada janjinya. Azan Isya telah berkumandang. Kami memutuskan menjeda obrolan untuk menunaikan salat berjamaah. Berjalan beriringan dengan tangan saling bertaut menuju mushola. Tak pernah menyangka Allah menjawab doa-doaku secepat ini. Bibir yang kaku itu kini menyunggingkan senyum manis hingga menambah ketampanannya. Alhamdulillah. Tak henti-hentinya aku mengucap syukur. Bibir mengulum senyum karena merasa hati yang dipenuhi kesedihan kini membuncah bahagia. Allahu Akbar. Takbiratul ihram yang sempurna keluar dari bibir Pak Dava
begitu menggetarkan relung dada. Cara melafalkan surah Al-Fatihah dan surah pendek lelaki yang menjadi imamku ini terdengar merdu, menenteramkan jiwa. Rongga hatiku basah. Kenikmatan yang Allah berikan kepadaku sungguh tak terkira. Setelah 4 rakaat salat usai, kuusap ujung netra yang berair. Kemudian, menenggelamkan diri dalam zikir sehabis sholat dan menutup dengan doa-doa. Aku memanjatkan harapan supaya diampuni segala dosa, diberi keberkahan, kesehatan, dan kebaikan. Sedangkan Pak Dava memutar posisi duduk menyamping, hingga terlihat bibirnya basah oleh zikir. Ya Allah, sungguh pemandangan yang indah. Semoga kebersamaan ini akan berlangsung selamanya hingga maut memisahkan. Tak terduga sama sekali, Pak Dava mengulurkan tangan ke arahku. Sontak kepala mendongak. Sejenak aku berpikir. Kemudian penuh keraguan aku membalas uluran tangannya. Menggerakkan badan maju, malu-malu. Panas. Hawa panas kembali menyebar di permukaan pipi. Bergegas aku melepas mukena dan menggantinya dengan himar. Malu, bahagia, menyatu dalam hatiku. Sampai kapan mau memakai jilbab jika di rumah? Enggak panas? Hah? Aku menggeleng cepat. Enggak panas kok. Kemudian aku cepat-cepat keluar dari musola. Panas. Hawa sejuk yang biasanya melingkupi musola kini terasa panas. Wah, ada yang kepanasan nih. Teman-teman, jangan lupa ikutin terus cerita ini. Dukung terus channelnya dengan cara like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Bagi yang mau berkenan memberikan super chat atau super thanks, saya ucapkan terima kasih.